Indonesia akan menjalani debut di Piala Asia U23. Besok malam Garuda Muda akan menjalani laga pembuka melawan tuan rumah Qatar. Skuad asuh Sintayong akan menghadapi lawan berat, yakni tuan rumah Qatar di Yassin bin Hamad Stadium di laga perdana Piala Asia U23 Senin malam. Kiper timnas Indonesia Dava Fasya optimistis dengan kemampuan timnas melawan tuan rumah. Latihannya tidak terlalu berat, latihan ringan, tapi tetap fokus dan kerja keras. Dan coaching staff juga memberikan pesan dan motivasi untuk kita bisa sampai final nanti. Kita tidak boleh meremehkan lawan, yang penting kita kerja keras, kita berusaha, yakin pasti bisa. Pertemuan Indonesia dan Qatar pada Senin malam bukanlah yang pertama. Dari 5 pertemuan terakhir di level senior, Indonesia menelan kekalahan 3 kali, imbang 1 kali, dan menang sekali. Kemenangan tercipta di Piala Asia tahun 2004 dengan skor 2-1. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, serta 2 lawan kuat, Australia dan Yordania. Ketiga tim ini bahkan pernah meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23. Meski tak mudah, pelatih Sintayong diklaim PSSI menargetkan mencapai babak 4 besar demi mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sebelum tiba di Qatar, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat melakukan pemusatan latihan selama 10 hari di Dubai. Skuad Garuda Muda menjalani 2 kali uji coba dengan hasil kalah 1-3 melawan Arab Saudi dan menang 1-0 ketika jumpa Uni Emirat Arab. Bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia U23 menghadapi laga pembuka melawan tuan rumah Qatar? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, selamat malam. Ya, malam teman-teman Kompas TV. Halo Friska. Hai, Mas. Ngomong-ngomong soal laga pembuka lawan tuan rumah Qatar, gimana nih prediksinya? Kekuatan anak asuhnya Sintayong udah mumpuni belum sih? Ya, kalau kita bicara Piala Asia kali ini, Piala Asia U23 emang situasi kita sedikit unik ya. Maksudnya kita datang sebagai debutan, timnas U23 datang sebagai debutan, kita akan menghadapi lawan-lawan yang Qatar udah penampilan kelimanya di turnamen, Australia juga penampilan keenamnya, bahkan Australia dan Qatar dan Yordania juga pernah jadi peringkat ketiga di turnamen ini ya. Unik karena sebenarnya in spite of all that, para pemain kita sebenarnya punya banyak pengalaman di level senior ya. Timnas itu punya 13 pemain dari skuad 23 kita yang udah punya mengecap pengalaman di level senior. Ini jauh lebih banyak dari para pesaing kita. Qatar misalnya hanya punya 6 pemain yang udah punya full cap, bahkan tim Yordania hanya 1, Korea Selatan di grup lain misalnya hanya 3 pemain, Jepang juga 2 pemain. Jadi in a way kita itu tim yang minim pengalaman, tapi di satu sisi kita punya pengalaman tanding di level senior yang pemain-pemainnya itu juga turun di Piala Asia U23 ini. Jadi menurut saya kita mungkin akan menjadi tim kejutan sih Mbak Friska nanti di turnamen. Nah, ngomong-ngomong soal CV yang udah dipunyain timnas U23 kan uji coba di Dubai nih Mas Firzi. Ya. Itu udah cukup belum sih jadi modal untuk berlaga di Piala Asia U23 sebagai debutnya timnas U23? Ya, kita kalau lihat bagaimana Coach Shin beroperasi ya kayaknya turnamen persiapan jelang turnamen itu dilakukan untuk menggeber fisik. Beberapa kali dia bilang memang kita tidak melihat result. Ya, memang itu adalah suatu hal yang yang bijaksana karena memang dalam persiapan turnamen apapun bisa terjadi. Yang hal terpenting adalah ketika turnamen propernya sudah bergulir. Kalau kita lihat bagaimana Coach Shin selalu menyiapkan timnya, aspek fisik selalu jadi yang utama, walaupun memang dia menyikapi ketidakhadiran beberapa pemain kita yang bermain abroad ya. Nah, ngomong-ngomong pemain abroad, kita juga punya kita membawa kita sebagai tim yang paling banyak mempunyai pemain yang bermain di luar negeri. Ada 5 kalau nggak salah, walaupun Justin Hubner masih dipakai jasanya bersama Cerezo Osaka sekarang dan kita nggak bisa memanggil Elkan Bagot.
Tapi sejauh laga persiapan memang sejauh ini latihan fisik diutamakan dan ini juga terlihat di Piala Asia kemarin senior di mana akhirnya kita lihat fisik kita kurang lebih bisa bersaing dengan negara-negara Asia lain di fase grup dan juga babak berikutnya, Mbak. Nah, ngomong-ngomong Coach Shin ini kan nggak pasang target tinggi ya. Nah, kalau Coach Shin terakhir pasang target 4 besar untuk tiket Olimpiade Paris. Ini realistis nggak sih dengan kondisinya timnas U23 saat ini atau ya layak dikejar aja, layak dicoba Mas Firzi? Iya, soal target tinggi itu memang kita kalau mau target, kalau mau lolos otomatis kita kan harus peringkat ketiga ya. Sedangkan kalau peringkat keempat itu kita akan menghadapi playoff antar konfederasi melawan wakil dari Afrika. Melihat di Piala Asia U23 ini misalnya berkaca dari penampilan timnas kita aja di Piala Asia Senior kemarin dan di Piala Asia U20 yang kita lakukan tahun lalu gitu. Piala Asia U20 kita mengambil 4 poin dari 3 laga fase grup tapi kita hanya mencetak 1 gol dari 3 laga. Sementara di Piala Asia Senior kita memang berhasil mencetak 3 gol dari 4 laga walaupun overall penampilan menyerang tim masih bisa lebih baik. Jadi kalau dibilang kalau ditanya realistis apa enggak ya kita sebagai warga Indonesia tentu harus punya optimisme ya terhadap timnas kita sendiri. Apalagi itu tadi udah kita sebut pemain-pemain kita di sini adalah pemain-pemain yang udah mencicipi level senior. Jadi harapannya adalah pemain-pemain kita bisa lebih berbicara banyak dari pemain-pemain negara lain yang mungkin belum punya pengalaman bertanding sebanyak itu di level yang udah dilakukan pemain-pemain kita kayak Hernando, kayak Rizky Ridho, dan Witan dan lain-lain. Jadi harapannya memang selalu ada, Mbak Friska. Nah, karena kita punya optimisme yang sama-sama tinggi, berapa prediksi skor besok? Iya, kita tahu di Qatar tuan rumah, Qatar adalah juara bertahan 2 kali di Piala Asia Senior. Mereka punya pemain-pemain bagus dari Aspire Academy mereka, akademi kelas dunia mereka yang menelurkan pemain-pemain berbakat. Jadi harapannya saya sih kita memulai turnamen jangan dengan kekalahan. Kalau kita bisa menggapai hasil imbang itu akan jadi platform bagus untuk laga-laga melawan Australia dan Yordania ke depannya. Jadi harapannya adalah imbang sih, Mbak. Oke, kita nantikan dan berharap target ini tercapai. Terima kasih banyak Mas Firzi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Live. Mas Firzi Idris, terima kasih dan harapan kita untuk Garuda Muda besok. Berikutnya saudara kami akan